Selamat pagi teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai 10 indikator kinerja utama atau IKU Kementerian Tenaga Kerja ya. Atau juga bisa dipakai oleh Dinas Tenaga Kerja di berbagai kota dan Pemprov ya. Tapi ini juga paling relevan untuk Kementerian Tenaga Kerja ya, Kemenaker ya. Jadi 10 IKU ini saya adopsi dari KPI internasional ya. Jadi lembaga-lembaga tenaga kerja, Kementerian Tenaga Kerja di berbagai negara di dunia itu kalau menggunakan KPI ya mengacu pada 10 KPI ini ya. Bahasa Inggrisnya KPI ya, Key Performance Indicators ya. Di bahasa Indonesia kan menjadi IKU atau indikator kinerja utama yang terukur. Jadi 10 IKU ini mengacu pada standar internasional yang lazim digunakan oleh Kementerian Tenaga Kerja di berbagai negara ya, di Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain itu biasanya menggunakan 10 IKU ini. Nanti saya mencantumkan tidak hanya IKU-nya ya, tapi juga target idealnya berapa dan juga cara mengukurnya bagaimana. Harapan saya nanti 10 IKU ini bisa diadopsi secara resmi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan kemudian hasilnya dipublikasikan dengan transparan di website Kementerian Tenaga Kerja. Jadi pencapaian tiap tahunnya dilacak. Jadi ada targetnya, 10 IKU-nya ada targetnya, kemudian nanti tiap tahun dilacak. Apakah tercapai atau tidak. Jadi dalam 5 tahun itu bisa ketahuan trennya. Jadi IKU-nya nggak usah banyak berubah-ubah dan IKU-nya juga cukup 10 ini, tidak usah terlalu banyak, tidak usah rumit-rumit. Cukup pakai 10 IKU ini yang sudah terbukti di dunia internasional, kemudian dilacak pencapaiannya dengan konsisten. Sehingga kita bisa tahu kinerja Kementerian Tenaga Kerja ini bagus atau tidak dalam waktu 5 tahun. Tidak lagi pakai retorika ya, tapi semua pakai target angka yang terukur. Oke. Kenalan dulu sebentar ya, nama saya Yodian Reksa, saya seorang konsultan manajemen, saya sekolah S2 di Amerika, di HR, dapat beasiswa dari Fulbright, saya juga penulis 12 buku bestseller ya. Yang terakhir yang paling penting teman-teman ya, kalau kementerian Anda atau kantor dinas Anda butuh narasumber atau konsultan IKU, penyusunan Renstra, penyusunan RJPP, RJPM, Anda bisa hubungi saya ya, di WA ataupun alamat email saya ya, jangan segan-segan teman-teman ya. Anyway, nanti materinya bisa Anda download secara gratis ya, baik presentasi maupun tabel IKU-nya ya. Jadi tabel IKU-nya bisa diubah jadi Excel. Link download ada dalam deskripsi video ini ataupun di komen ya. Materi gratisnya luar biasa, isinya IKU dan target IKU untuk beragam kementerian dan dinas, IKU dan target IKU untuk presiden, gubernur, dan wali kota serta bupati di Republik Indonesia ya. Jadi sangat bagus dan saya sajikan secara gratis demi kemajuan bangsa Indonesia ya. Yang terakhir itu video saya banyak ya di channel saya banyak bahas mengenai IKU semua lembaga pemerintahan ada di channel YouTube saya ya. Silahkan simak dan subscribe ya dan like video ini ya teman-teman ya, di like ya supaya makin banyak yang nonton. Oke, langsung kita bahas ya. Inilah 10 IKU yang paling penting untuk Kementerian Tenaga Kerja ya. Kolom pertamanya IKU, kolom kedua kenapa penting, kolom ketiga targetnya, dan yang terakhir cara ngukurnya atau datanya dari mana gitu ya. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka itu sangat-sangat krusial ya, paling utama ya, kalau bisa penganggurannya di bawah 4,5%. Ya, kelihatannya tercapai ini. Ya. Di Indonesia ini sebenarnya penganggurannya cukup rendah ya, tingkat penganggurannya ya. Untuk semua usia ya, tapi kalau yang baru lulus kuliah, lulus SMA banyak yang nganggur, mungkin bisa sampai 7%. Kemudian tingkat penempatan tenaga kerja ya, jadi 60% pencari tenaga kerja terserap, ini juga rumit ini ya. Jadi seringkali orang-orang setelah lulus cari kerja sampai setahun baru dapat kerjaan, atau bahkan 2 tahun baru dapat kerjaan. Jadi Kementerian Tenaga Kerja harus aktif melakukan kolaborasi dengan dunia swasta untuk membuka lapangan kerja, untuk melakukan pameran lowongan kerja gitu ya.
supaya pencari tenaga kerja lebih mudah terserap. Kenapa? Karena di Indonesia ini 50% tenaga kerja itu kerjanya di sektor informal, teman-teman. Jadi tukang gojek, jadi kurir, jualan palu gada di pinggir jalan, jadi tukang parkir ilegal, itu jumlahnya 50%, teman-teman, dari tenaga kerja Indonesia. Jadi kenapa pengangguran kita rendah? Karena orang-orang yang kerja jadi gojek, kurir, bahkan tukang bakso keliling, tukang somai keliling itu dianggap sudah kerja, ya, meskipun bukan formal, ya. Jadi informal itu tidak ada kantornya, kerjanya sendirian, ya, serabutan. Tukang batu gitu, itu dianggap sudah kerja, gitu ya. Nah, nomor 3 ini partisipasi angkatan kerja, ya. Jadi menunjukkan keterlibatan penduduk usia kerja. Ya, jadi 70% targetnya. Oke. Kemudian nomor 4, persentase tenaga kerja punya sertifikasi kompetensi, ini juga penting, ya, 30%, 40% ya dengan BNSP atau LSP, ya, lembaga sertifikasi profesi, gitu ya. Nomor 5 ini penting, ya, balai latihan kerjanya banyak, tapi kalau bisa ya diukur, setelah itu kerja enggak? Jangan sampai setelah 6 bulan belum dapat kerjaan, ya, 65% bekerja di bawah 6 bulan, idealnya. Ya. Kemudian nomor 6, kalau bisa jangan terlalu banyak perselisihan hubungan industrial, ya, turun 10% per tahun. Nomor 7, 90% perusahaan patuh terhadap undang-undang tenaga kerja, terhadap ketentuan UMR, UMK, gitu ya. Nomor 8 ini penting, ya, kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, ya, jam sostek, ya. 80% tenaga kerja tercover oleh BPJS misalnya. Kemudian nomor 9, kalau ada izin-izin, jangan terlalu lama, 5 hari kerja, jangan sampai 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu baru selesai, itu kan repot. Investor jadi PT gitu, ya. 5 hari kerja selesai, syukur-syukur 3 hari kerja gitu, ya. Kemudian nomor 10, pencari kerja dan perusahaan happy dengan layanan Disnaker, ya, Disnaker ataupun Kementerian Tenaga Kerja, ya. Jadi gitu, ya, teman-teman, ya. Oke, inilah 10 IKU yang lazim dipakai oleh Kementerian Tenaga Kerja. Yang paling penting itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Itu krusial sekali. Ya. Nah, harapannya ini kemudian diadopsi, kemudian nanti realisasinya tiap tahun dipantau. Jadi terukur semuanya dijadiin satu tabel kayak gini, tidak terpencar-pencar. Jadi standar pengukurannya juga sama gitu, ya. Nomor 6, nomor 7, nomor 9, nomor 10 itu standar metodologi pengukurannya standar, tidak berubah-ubah, tiap tahun dilakukan dengan konsisten, tidak usah banyak berubah, ya, sehingga nanti 10 IKU ini bisa dilacak dengan konsisten juga. IKU-nya nggak usah banyak-banyak, 10 saja. Targetnya juga, IKU-nya tidak usah banyak berubah, targetnya yang berubah, tiap tahun mungkin naik, atau kalau pengangguran makin turun gitu, ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa membantu Anda, sehingga iklim tenaga kerja di Indonesia makin cetar membahana, makin top marko top, jos marko jos. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh kemuliaan.